Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan juga rahmatnya. Sebelum kita buka kegiatan hari ini, mari kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Apakah hari ini masuk semuanya? Wah, mantap. Semuanya hadir ya. Meskipun kita masih dalam masa pandemi seperti ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sangat senang dan bahagia sekali berada dalam ruangan ini serta bisa bertemu dengan adik-adik yang tampan-tampan dan cantik-cantik. Tentunya kita akan sama-sama melakukan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Oh iya, adik-adik pasti sudah pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu untuk agar kita saling sayang, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Fitriani. Ibu berasal dari Kepulauan Riau, tepatnya di daerah Anambas. Ibu adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, jurusan bimbingan konseling. Adik-adik sudah tahu kan di mana Universitas Indraprasta PGRI? Iya, betul sekali, di daerah Pasar Rebo. Baik, untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan melakukan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Jadi, layanan informasi adalah suatu informasi yang dikuasai oleh adik-adik, di mana informasi itu digunakan oleh adik-adik dalam pengembangan case serta penanganan case adik-adik. Jadi di sini Ibu harap adik-adik memahami informasi dari seluk-beluknya sehingga adik-adik bisa menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah yang ada dalam diri adik-adik dan juga mencegah timbulnya masalah dalam pengembangan potensi dalam diri adik-adik semua. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang tahu apa layanan informasi? Iya, betul sekali. Jadi, Ibu jelaskan sedikit ya. Layanan informasi menurut Prayitno adalah kegiatan pemberian pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas, kegiatan, atau menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Jadi, dalam layanan ini pastinya memberikan informasi berupa informasi pribadi, sosial, belajar, serta karir. Nah, secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah siswa secara keseluruhan. Lalu bisa menambah wawasan siswa mengenai diri sendiri serta menentukan masa depannya dengan sebaik mungkin. Ibu ada sedikit gambaran, yaitu ada seorang anak, nilainya sangat rendah. Dia memiliki seorang teman yang cukup dikatakan pintar. Nah, dia merasa minder dengan temannya tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa aku iri denganmu. Lalu temannya bertanya, kenapa kamu iri denganku? Dia menjawab, kamu pintar, sedangkan saya tidak. Saya iri, kamu selalu mendapatkan juara kelas setiap semester. Kemudian temannya menjawab, sebenarnya kamu juga bisa mendapatkan juara.
Hanya saja kamu tidak mau berusaha. Iya sih, aku tuh malas belajar. Aku pikir, buat apa sih belajar itu? Toh, nggak bakal juara juga. Nah, ini nih, kamu tuh salah persepsi. Ketika kamu sudah belajar, berarti kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka dari itu, kamu harus rajin belajar serta perbanyak motivasi diri kamu agar selalu berprestasi. Oh, jadi begitu ya? Iya, makanya kamu harus selalu belajar dengan giat. Nah, ketika pembagian raport, ternyata anak yang merasa bodoh tadi dia mendapatkan juara. Kemudian temannya yang pintar tadi mendatanginya. Nah, kan benar, jika kamu bisa memotivasi diri kamu untuk belajar, maka kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, maka dari itu, tanamkan selalu motivasi dalam diri kamu, sehingga kamu bisa mencapai apa yang ingin kamu capai. Jadi adik-adik, kita akan melanjutkan ke materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai motivasi berprestasi. Manfaatnya dari hal tersebut adalah kita memotivasi diri kita, maka kita akan bisa mencapai keinginan kita untuk menjadi sang juara dan juga berprestasi. Maka dari itu, selalu berikan motivasi untuk diri agar menjadi pribadi yang berprestasi dalam segala bidang. Nah, jadi adik-adik, nanti pada saat kita melakukan kegiatan dalam layanan informasi ini, Ibu berharap semua bisa memperhatikan kepatutan yang ada di dalam kegiatan ini. Misalnya, adik-adik harus fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan, serta adik-adik duduk dengan sopan. Jika ada yang menarik tawa, lebih baik tertawalah, tetapi tidak boleh terbahak-bahak ya. Apalagi adik-adik sampai memukul meja, itu tidak boleh ya. Agar kegiatan berjalan efektif, perlu kita perhatikan aturan dalam kegiatan ini. Di awal kegiatan inti, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas. Kemudian, selama Ibu menerangkan, kalian perhatikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya dengan cara acungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian baru Ibu persilahkan. Setelah itu Ibu akan membagi kelompok untuk adik-adik. Kemudian adik-adik akan mempresentasikan apa yang telah adik-adik diskusikan. Setelah selesai diskusi, ada satu perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi adik-adik sudah paham ya? Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang disampaikan dan serta yang telah kita diskusikan berjalan dengan lancar, serta apa yang disampaikan bisa diserap dengan mudah oleh adik-adik semua, dapat dan juga bisa mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kita akan masuki ke dalam kegiatan inti. Baik adik-adik semua, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang motivasi berprestasi. Apa sih arti dari motivasi berprestasi? Ada yang tahu tidak kira-kira? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Jadi adik-adik, motivasi berprestasi ada dua kata, yaitu motivasi dan berprestasi. Motivasi itu sendiri artinya daya penggerak dalam diri seorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu
Sedangkan motivasi berprestasi itu sendiri adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan dengan baik, serta berhasil dengan predikat yang unggul. Nah, dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila gagal, dia akan bangkit dan bahkan berusaha lebih keras lagi untuk mencapainya. Di sini Maslow menggambarkan mengenai teori kebutuhan tentang motivasi dalam bentuk piramida. Yang pertama mengenai kebutuhan atau aktualisasi. Selanjutnya kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman, kebutuhan mendasar. Contohnya makan, minum, rumah, uang, dan sebagainya. Ada 3 tingkat motivasi. Apakah adik-adik tahu apa saja tingkatannya? Iya adalah silakan. Wah, bagus sekali apa yang Dela sampaikan. Jenis tingkatan pertama adalah motivasi yang didasarkan oleh keturunan. Kemudian karena ingin mencapai sesuatu. Lalu yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam untuk didasarkan berdasarkan misi atau tujuan hidupnya. Adik-adik tahu tidak orang-orang yang mendapati tanda-tanda keberhasilan tinggi? Apa? Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu akan mengasih tahu ya. Pertama, sukses bukan karena nasib, melainkan karena perjuangan, karena proses. Yang kedua, gagal bukan berarti sial, tetapi volume usahanya yang kurang. Begitu ya adik-adik kiranya. Jadi jika ingin memiliki prestasi, maka adik-adik harus pastikan bahwa diri adik memiliki motivasi yang tinggi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa tips untuk menumbuhkan motivasi prestasi dalam diri adik-adik. Yang pertama adalah tetapkan tujuan atau goal setting dan optimis bahwa kita dapat berubah. Bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik yang lebih maksimum. Kemudian tips yang kedua, setelah gunakan bahasa yang prestasi. Misalnya kata optimis seperti masih ada peluang, ayo semangat, kita pasti bisa. Kemudian yang ketiga, belajar sendiri, cermat mengenai diri sendiri. Nah, baik, materi telah Ibu sampaikan. Apakah adik-adik mengerti? Nah, sekarang silakan adik-adik bentuk kelompok, kemudian diskusikan bersama anggota kelompok mengenai materi yang kita bahas tadi. Jika sudah selesai, pilih salah satu anggota untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, kita mulai ya sesi diskusinya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk adik-adik berdiskusi. Ketika selesai nanti Ibu akan memberikan waktu.
Baik, sisi diskusi selesai ya. Sekarang masing-masing perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Iya, bagus sekali. Berarti adik-adik semua sudah memahami ya materi yang Ibu jelaskan tadi. Sedikit Ibu berikan kesimpulan. Jadi kita harus memiliki motivasi dalam diri kita sebagai pengupgrade diri kita atas apa yang ingin kita capai, sehingga kita bisa menjadi individu yang berprestasi. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi diri adik-adik semua, dan juga tentunya untuk diri ibu sendiri. Jadi apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, kalau tidak ada, mari kita tutup kegiatan layanan ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas materi atau topik yang selanjutnya. Atas perhatiannya, bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.